Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fadlur Rahman, kelas Teknika 3 Bravo, NRP 56219000352. Di sini saya salah satu anggota kelompok 3 akan menjelaskan tentang di mana saja diaplikasikannya power supply. Yang pertama, di komputer. Komputer menggunakan power supply untuk mengubah daya listrik AC dari sumber jaringan listrik menjadi daya listrik DC yang dibutuhkan oleh setiap komponen pada komputer. Yang kedua, ada kendaraan bertenaga listrik. Kendaraan bertenaga listrik sangat bergantung kepada energi yang disuplai langsung dari sumber listrik. Dan yang ketiga, pesawat. Pada avionik sistem pesawat terbang, baik itu komersial ataupun militer, membutuhkan power supply untuk mengubah energi listrik ke tingkat voltase yang dibutuhkan. Yang keempat, ada AC adapter. AC adapter seperti pada charger menggunakan konsep power supply untuk mengubah daya AC ke DC yang diperlukan untuk melakukan pengisian ulang daya pada perangkat elektronik. Kesimpulannya adalah power supply dapat diaplikasikan di banyak perangkat elektronik selain sebagai konverter arus listrik yang baik. Power supply juga dapat bermanfaat untuk melindungi komponen elektronik dari kerusakan yang muncul akibat masalah kelistrikan yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Rifan Purbayu, kelas Teknika 3 Bravo, NRP 562190345. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply atau yang biasa disebut catu daya adalah alat listrik yang menyuplai tenaga listrik ke suatu beban. Fungsi utama catu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya, catu daya terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Beberapa catu daya adalah bagian peralatan mandiri yang terpisah, sementara yang lain dibuat ke dalam peralatan beban yang diberi daya. Mohon izin Bu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Madya Najib Alikan dari kelas Teknika 3 Bravo, NRP 562190365. Baiklah, di sini saya dari anggota tim 3 untuk UAS praktek kelas Teknika 3 Bravo. Ini saya akan menjelaskan apa itu power supply, pengertian power supply. Baiklah, apa itu power supply? Power supply adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada dasarnya, power supply tersebut atau catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Jadi, oleh karena itu, power supply kadang-kadang disebut juga dengan istilah electric power converter. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman, kelas Teknika 3 Bravo, absen 15, NRP 562190354. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam power supply. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian power supply. Pengertian power supply dalam bahasa Indonesia berarti sumber daya dan merupakan komponen yang pasti ditemukan dalam sebuah komputer. Power supply adalah salah satu jenis perangkat yang menyalurkan tegangan arus listrik kepada komponen yang membutuhkan pada sebuah komputer. Contoh komponen yang membutuhkan arus listrik adalah hard disk, motherboard, dan CD-ROM, dan masih banyak yang lainnya. Komponen-komponen yang terdapat pada power supply yaitu IC regulator. IC regulator merupakan terdapat pada power supply yang berfungsi mengatur kestabilan tegangan arus listrik agar tidak over dan tetap stabil, sehingga setiap komponen pada komputer tidak terganggu kinerjanya. Yang kedua, transformator. Transformator merupakan salah satu komponen yang penting terdapat pada supply. Transformator bertugas untuk memindahkan daya yang terdapat pada beberapa tegangan listrik melalui industri elektromagnetik lainnya. Yang ketiga, ada kapasitor. Kapasitor yang terdapat pada power supply mempunyai
bertugas di saat pengubahan dari tegangan arus AC menjadi DC agar prosesnya bertambah sempurna dan optimal. Yang keempat ada dioda. Dioda merupakan singkatan dari dua kata, yaitu anoda dan katoda. Fungsi dari dioda adalah menyalurkan arus listrik kepada satu arah kemudian menghambat arus listrik kepada arah kembalinya. Yang kelima, resistor. Berfungsi untuk mengontrol komponen yang terdapat pada motherboard. Cara kerja resistor untuk mengontrol komponen yang terdapat pada motherboard adalah dengan menurunkan tegangan listrik, membatasi tegangan listrik, dan memberikan tegangan listrik. Yang keenam, ada LED. LED merupakan komponen yang terdapat pada power supply yang sejenis dioda semikonduktor. LED memiliki keistimewaan, yaitu dapat memancarkan cahaya seperti lampu. Cukup sekian dari penjelasan saya beberapa komponen-komponen yang terdapat pada power supply. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan hasil kerja dari kelompok 3. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian ini. Pertama kita colokkan dulu stop kontak ini ke sumber tegangan. Kemudian kita buka atau kita on-kan push button ini. Nah, dia akan hidup. Nah, di sini ada keterangan tegangannya 25,5 volt. Ini juga bisa diatur dengan ini switch, selector switch ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menyalakannya ke rangkaian outputnya. Nah, ini adalah keluarannya atau yang biasa disebut dengan rangkaian flip-flop. Langsung saja saya akan mensimulasikan rangkaian yang kelompok saya buat ini. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Nah, ini adalah hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini saya membuat power supply dengan keluarannya atau outputnya adalah lampu yang bisa kelap-kelip atau biasa yang disebut dengan flip-flop.